Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau sering disingkat RBSL. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah data yang menerapkan RBSL 4x4. Nah, ini merupakan datanya. Jadi, sebuah peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen antioksidan dalam ekstraksi bunga gemitir menggunakan 4 jenis pelarut dengan 4 kelompok kematangan dengan 4 kelompok teknik pengeringan. Nah, sudah diketahui ini merupakan datanya. Bisa kita lihat di sini ada kelompok kematangan, ada kelompok teknik pengeringan dan juga perlakuan A, B, C, D. Ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja mengisi kolom yang belum ada isinya ini, yaitu jumlah kolom dan juga jumlah pada baris, jumlah perlakuan dan juga rata perlakuannya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ketikkan sum, kita jumlahkan, kita enter. Langsung saja untuk mempercepat kita drag ke samping. Nah, untuk perhitungan jumlah pada baris, ini caranya. Ini tambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini. Langsung saja kita tekan enter. Lalu untuk mempercepat juga, langsung saja kita drag ke bawah. Nah, untuk mengisi kolom kosong ini, yaitu jumlah pada baris dan juga jumlah pada kolom. Ini merupakan jumlah totalnya sama dengan klikkan sum. Kita langsung tekan enter. Lalu selanjutnya kita akan mengisi jumlah pada perlakuan dan juga raratanya. Caranya yaitu pada perlakuan A. Kita cari perlakuan A, ditambahkan dengan A, tambah A, ditambah dengan ini. Ini caranya sama. B ditambah dengan B, ditambah dengan B, ditambah dengan B. Ini. Lalu untuk yang perlakuan C tambah dengan ini, tambah dengan ini, ditambah dengan ini. Kita enter. Lalu untuk yang D sama dengan tambah, tekan enter. Untuk mencari rata-rata itu rumusnya ini dibagi dengan 4 karena perlakuannya itu ada 4. Langsung saja kita tekan enter. Untuk mempercepat kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari FK, yaitu faktor koreksi. Gimana caranya? Caranya yaitu jumlah pada baris dan juga kolom, yaitu ini dikuadratkan. Kuadrat dibagi dengan 4 kuadrat. Lalu tekan enter. Ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi tabel sumber keragaman. Pada dalam hal ini saya sudah menyediakan tabel sumber keragamannya. Langsung saja kita isi untuk derajat bebasnya. Yang pertama kita isi derajat bebas total. Caranya yaitu sama dengan kurung 4 kali 4 karena ini RBSL-nya 4 kali 4. 4 kali 4 kurung dikurangi dengan 1. Nah, untuk DB barisnya sama dengan count A ini sama dengan count A
pada baris ini dikurangi dengan 1 isinya. Oh, ada kesalahan, mohon maaf. Ini sampai sini, lalu dikurangi dengan 1, kita tekan enter. Untuk kolom rumusnya sama, count A. Untuk kolom yaitu ini, kurangi dengan 1, kita enter. Untuk perlakuan itu rumusnya sama, count A, perlakuannya dikurangi dengan 1, tekan enter. Untuk galatnya yaitu rumusnya sama dengan DB total dikurangi dengan DB baris dikurangi dengan DB kolom dikurangi dengan DB perlakuan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada 6. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat atau JK dari setiap komponen sumber keragaman. Pertama saya akan mencari JK totalnya terlebih dahulu. JK total yaitu rumusnya sum SQ, sum square, seluruh data perlakuan. Nah, ini kita drag saja seperti ini, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, didapat. Lalu untuk mencari JK barisnya yaitu sama dengan sum square ini, langsung saja kita drag, dibagi dengan 4 karena perlakuannya itu ada 4, dikurangi dengan faktor koreksi seperti ini. Ini rumusnya sama, sum square. Untuk kolom itu ini dibagi dengan 4 dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk perlakuan rumusnya sama dengan sum square sum SQ, itu perlakuannya itu jumlahnya ini dibagi dengan 4 dikurangi dengan faktor koreksi. Kita tekan enter. Lalu untuk JK galatnya langsung saja kita copy dari yang samping ini. Nah, akan didapat. Lalu selanjutnya kita akan mencari kuadrat tengah yaitu KT. Rumusnya kita berikan sama dengan ini dibagi dengan DB barisnya ya. Nah, langsung kita tekan enter. Untuk mempercepat kita drag. Lalu untuk F hitung merupakan kuadrat tengah masing-masing keragaman dibagi dengan KT galatnya. F hitung itu mempunyai rumus sama dengan ini, KT barisnya dibagi dengan KT galat. Nah, ini karena dipakai untuk kebawahannya, maka akan saya tekan F4. Langsung tekan enter. Untuk mempercepat kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya untuk F tabel 5% kita ketikkan rumus sama dengan F inverse F inverse
ini probability-nya ini kita pakai 0,05 karena 5%, titik koma juga DB barisnya ini, titik koma DB galatnya ini, kita tekan F4 untuk keperluan F4. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat juga, kita langsung drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita sudah mengisi setiap tabel pada sumber keragamannya. Selanjutnya yaitu kita mencari notasinya. Ini untuk mengetahui berpengaruh nyata atau tidaknya. Bagaimana cara mengetahui perlakuan berpengaruh nyata atau tidaknya? Caranya yaitu kita klikkan di sini if hitung baris kurang dari F tabel 5%. Tabel 5% notasinya itu MS bintang. Nah, seperti ini, kita tekan enter. Oh, ada yang kurang, maaf. Convert cepat, kita drag ke bawah. Nah, ini kita sudah mengisi dari semua data atau tabel pada sumber keragaman sebelumnya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa baris dan kolom pada data ini tidak berpengaruh nyata. Hal ini diindikasikan dengan notasi NS atau tidak berpengaruh nyata. Sedangkan perlakuan yaitu pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen antioksidan, perlakuannya itu berpengaruh nyata. Hari ini ditandakan dengan tanda bintang 1 karena di sini saya memakai probabilistiknya yaitu sebesar 5%. Karena perlakuan berpengaruh nyata, dalam hal ini jenis pelarut terhadap rendemen antioksidan, maka perlu dilakukan uji beda dua rata. Maka saya memakai beda nyata jujur atau BNJ atau sering disebut juga dengan 2K untuk menentukan perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan lain sehingga dapat memberikan rekomendasi perlakuan terpilih. Namun sebelum itu akan saya copy data yang ada di perlakuan ini. Seperti ini, lalu kita paste. Untuk ratanya kita juga copy. Kita paste. Nah, jadi saya sudah siapkan data yang saya copy dari tabel di atas ini. Namun sebelum itu urutkan dari besar ke terkecil terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Kita drag pada bagian ini, lalu kita ke menu data, lalu ke source. Ini tentukan O atau rata biasanya. Ini kita urutkan dari besar ke terkecil, large to small. Lalu kita klikkan OK. Setelah diurutkan, kita tentukan selisih dua ratanya. Caranya bagaimana? Itu klik pada bagian ini, kita langsung saja klik yang ini, F4 dikurangi dengan data di sampingnya. Oke, langsung saja kita drag ke bawah. Untuk yang ini juga sama caranya. Di atas ini kita F4 dikurangi dengan data yang di sini. Kita tekan enter. Lalu kita drag ke bawah. Ini juga sama caranya. F4 dikurangi dengan data yang pada perlakuan D.
Nah, setelah mendapatkan rata seperti ini, kita tentukan standar rata BNJ-nya terlebih dahulu, yaitu sebelumnya ini sudah saya peroleh ya, Q alfanya, terus P, V-nya, ini P-nya merupakan banyaknya perlakuan, yaitu A, B, C, D, itu ada 4 perlakuannya, dan juga untuk V-nya, yaitu DB galatnya, itu 6. Nah, untuk 4,90 sendiri itu saya peroleh dari tabel BNJ yang dapat diunduh di internet atau dicari di internet ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah diperoleh SY, kita bandingkan apabila nilai pada tabel lebih kecil dari SY, maka diberi tanda NS. Nah, ini caranya ini lebih kecil kan dari SY-nya. Ini diberi notasi diberi tanda NS. Nah, untuk mempercepat juga itu ada rumusnya, yaitu klikkan sama dengan if ini lebih besar dari ini tekan F4, lalu titik koma, notasinya ini bintang, titik koma, NS, titik koma. Nah, seperti ini rumusnya. Lalu kita tekan enter. Untuk mempercepat kita drag saja, langsung drag ke bawah. Nah, karena perbandingan cuma 1, maka tinggal copy saja. Ini tinggal copy saja, lalu paste di sini, terus kita drag. Lalu kita drag ke bawah. Ini juga sama, caranya kita paste aja. Nah, seperti ini. Lalu notasikan, cara menotasikannya itu yaitu mudah. Ini kita kasih tanda kuning saja ya. Nah, seperti ini. Ini kan sudah terdapat pada video saya sebelumnya, cara menotasikannya bagaimana. Ini A, terus ini B, ini C. Nah, sudah. Nah, untuk selanjutnya, ini sebenarnya sama saja untuk menentukan notasinya, namun ini agak sedikit berbeda memang caranya. Tapi sama saja sebenarnya. Namun sebelum menggunakan yang ini kebalikannya. Ini diurutkan mulai dari kecil ke terbesar. Caranya sama dengan sebelumnya. Ini kita ke source. Volume Y, small to large. Nah, ini sudah saya urutkan. Nah, bagaimana caranya untuk menotasikannya? Yaitu pertama kita klik, lalu ditambah dengan SY. Nah, ini kita klik F4, lalu kita tekan enter. Dan ini untuk menotasikannya, apakah ini lebih besar daripada perlakuan A? Jawabannya iya, maka kita beri tanda A. Apakah ini lebih besar dari perlakuan B? A. Apakah ini lebih besar dari perlakuan B? Jawabannya iya. Terus apakah ini lebih besar dari perlakuan C? Jawabannya tidak. Maka sampai sini. Ini ke bawah. Nah, untuk selanjutnya. Ini B. Apakah ini lebih besar dari ini? Apakah ini lebih besar daripada ini? Jawabannya iya, B. Terus apakah ini lebih besar daripada ini? Jawabannya tidak. Maka kita drag lagi ke bawah. Nah, apakah ini lebih besar daripada ini? Jawabannya iya. Ini C. Apakah ini lebih besar daripada ini? Jawabannya iya, C. Berarti ini sebenarnya kebalikannya ya. Nah, dari uji lanjut BNJ dapat disimpulkan bahwa perlakuan
jenis pelarut yang memberikan rendemen antioksidan tertinggi yaitu adalah C. Dapat kita lihat. Tetapi tidak signifikan terhadap B karena notasinya ini di sini sama. Maka tidak signifikan karena notasi sama-sama A. Sama-sama A ya notasinya. Jadi perlakuan variats B dan C memberikan rendemen antioksidan dari 2,58 sampai 3,71. Sedangkan perlakuan A dan D signifikan karena notasinya berbeda. B dan C ini notasinya berbeda. Maka saya rekomendasikan perlakuan dengan jenis pelarut A. Karena memiliki reratar tertinggi yaitu 2,3675. Dan juga perlakuan A ini signifikan karena tidak ada notasi yang sama. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.